Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama gua. Bagaimana lebarannya? Semoga semuanya sehat-sehat aja dan lancar-lancar aja urusannya ya. Nah, kali ini kita di tanggal 2 April ya, atau lebaran hari ketiga. Gue mau balik lagi ke Jakarta nih. Setelah kemarin kita jalan-jalan di Jepara. Nah, kali ini gue mau mudik, harus balik lah ya ke Jakarta. Nah, sekarang start dari Ambarawa ini sekitar jam 8 lah ya, kita anggap. Kita lihat nanti sampai Jakarta itu jam berapa. Dan kita lihat bagaimana nih keadaan jalanan. Harusnya sih masih belum begitu macet ya, karena biasanya puncak arus baliknya itu tinggal hari apa, Jumat, Sabtu, Minggu deh. Kan Senin itu udah mulai masuk tanggal 6 gitu. Nah, biasanya nanti tanggal 5 atau tanggal 4, sekitar tanggal 4 gitu baru. Oke, kita sekarang langsung aja. Ini gue lagi di Jalan Pemuda nih. Di depan ini ada lapangan Pangsar Ambarawa yang di deket Museum Kereta Api. Pagi ini masih sepi aja nih jalanannya. Makanya harus segera pulang biar nggak kena macet. Pasti ntar udah ada juga sih hari ini yang pada pulang ya. Cuman nggak seramai nanti di hari Sabtu, Minggu atau Jumat gitu ya. Jumat, Sabtu, Minggu tuh biasanya tuh puncaknya itu. Karena Senin tuh anak-anak udah pada sekolah. Oke, nanti kita lanjut lagi. Wah, pagi ini cerah banget ya, langitnya biru banget. Ini kita udah di perempatan Pojok Sari namanya. Kalau lurus itu terus ke Banyu Biru ya. Ke arah Salatiga juga bisa sih. Lewat Muncul. Nah, gini kita ke kiri ke arah Bawen ya. Kita masuk pintu tol Bawen, Semarang, Jakarta. Ini kita di atas jembatan yang kemarin gue berhenti naik motor itu loh. Yang sebelah kanannya tuh rawa pening. Bawahnya jembatan ini tuh rel kereta ya. Nah, di atas itu tuh ada objek wisata tuh, namanya Eling Bening tuh, yang ada perahu naga yang biasa buat orang pada foto-foto guys. Tuh, di atas wisata Eling Bening tuh tulisannya. Tapi masuknya bukan dari sini, masuknya dari jalan sebelah kiri situ. Ya, kita sudah sampai di gerbang tol Bawen ya. Ini bayar pertama ya. Hari ini nggak ada diskon tarif tol seperti kemarin pas kita berangkat ya. Jadi mungkin habisnya sekitar 500.000 berapa gitu. 500.000 lebih dikit. Nah, gerbang tol Bawen tuh ya. Saldo gua 652. Nanti coba kita lihat ya sampai keluar Jakarta tuh berapa. Ini kalau nggak ada diskon tarif tol biasanya habisnya 500.000 lebih sedikit. Lebihnya berapa gue lupa. Sekitar 20 ribuan mungkin. 520.000. Tapi kemarin karena ada diskon tarif tol, jadi cuma habis 400.000 ya, seperti yang kalian sudah lihat di vlog mudik gua kemarin ya. Nah, kita buktikan sekarang pulangnya berapa. Tadi ada 653 apa 52 tadi tuh. Ya pokoknya segitulah. Nanti kita lihat ya. Tadi beberapa udah mulai banyak tuh mobil-mobil plat B ya, yang sama kayak gua gini, yang mulai pada mau pulang. Semoga nggak macet ya. Makanya gue jalan jam 8 ini menghindari, harusnya sih jam 7 ya, cuman ya biasalah ada makan dulu tadi sama keluarga, jadinya agak mundur lagi sejam. Nggak apa-apa lah, masih oke jam 8 itu. Yuk lanjut. Ya, sekarang kita sudah di gerbang tol Banyumanik nih. Sekarang jam 8 lebih 50 menit. Nah, di sini kita bayar berapa ya? Kayaknya 22.000 deh. Bisa dilihat di sini nggak ada antrian ya. Ya, antriannya sedikit lah. Maksudnya nggak ada antrian yang panjang. Antrian biasa-biasa aja. Tapi ya plat nomor B itu sudah banyak. Ini mobil tiba-tiba kanan. Aduh, ini gimana nih, AD1677 QT. Tuh ya, depan situ 3 mobil B semua. Ini juga B, kanan B, AB dan AD. Tapi belum dibuka semua jalur nih.
Ya kita lihat berapa bayarnya. 27 ya, makasih. 27.500 ternyata. Gue pikir 22.000. Oke lah, kita lihat nanti habis berapa ya. Ini baru bayar pertama nih ya, 27.500 di gerbang tol Banyumanik. Gas lagi. Itu ya, bisa dilihat ya lalu lintasnya. Masih ramai lancar lah. Kita mulai masuk tol dalam kota Semarang nih, guys. Tapi mobil yang ke arah sini juga masih banyak ya, yang ke arah Magelang. Mungkin ini orang yang mudiknya setelah Lebaran gitu. Jadi dia baru mudiknya sekarang nih, hari Rabu ya. Jadi cuman mungkin 4-5 hari aja di kampung. Kalau yang mudik sebelum Lebaran kan bisa sampai 10 hari ya. Ya bisa jadi nyari lancar gitu biasanya. Ya, kita sekarang sudah di gerbang tol Kali Kangkung. Ini kita kena antrian ya, antriannya sih belum begitu panjang sih, tapi ya udah banyak lah. Plat B semua rata-rata, G, R, ada juga F Bogor tuh, R tuh Banyumas. Nah sekarang ini jam 9:04. Jadi tadi kita dari rumah itu jam 8 lewat sih. Ya jam 8 lah anggap. Udah sejam lah kurang lebih kita udah nyampe sini. Ini daerah Batang ya, Kali Kangkung ini. Belum nyampe Batang. Semarang lah, masih masuknya Semarang. Nah itu sebelah kiri itu ada pos pantau media center. Banyak stasiun TV biasanya ngeliput di sini. Ini H+3 lebaran ya tuh, cewek-ceweknya tuh. Kayak poluannya atau apa gitu. Nah kita lihat ya bayar berapa kak di sini. Oh ini belum bayar. Ini kita baru ngetap. Nanti bayarnya pas keluar. Tergantung keluarnya di mana. Ini yang paling mahal ini. Tuh 400. Mungkin sekitar berapa gitu. Mungkin sekitar 500-an mungkin. Pokoknya 500, 400 deh. Nah itu ada mbak-mbaknya yang bantuin. Itu juga cewek, mbak-mbak. Biasanya cowok. Iya. Ya kasih. Oke guys. Di sini biasa banyak apa? Stasiun TV, kameramen sama reporter. Ya masih normal ya. Situasi lalu lintasnya kalian bisa lihat sendiri. Yang ke arah Semarang juga malah makin rame ya. Ya memang masih pada mudik berarti, mudik sisaan lah. Mudik setelah Lebaran. Karena ini masih hari Rabu. Masih ada 4 hari lagi sebetulnya buat yang mau mudik itu. Cuman kan nggak semua orang bisa cuti sampai tanggal 8 ya. Tapi kalau kayak guru-guru, PNS, terus anak sekolah itu sampai tanggal 8 masuknya. Jadi ya mantap, kita berarti masih sepi ini. Ya sekarang kita udah di kilometer 390. Sekarang tiba-tiba gue mendadak kebelet mau kencing nih. Kita sekarang aja ke rest area bentar ya. 389 cuman buat kencing doang. Karena belum capek gitu, belum mau istirahat tapi kebelet kencing. Sekarang bensin tinggal 4 bar alias setengah ya, setengah tangki. Mungkin nanti isinya kalau udah tinggal 2 bar aja ya. Kalau sekarang ya masih nanggung. Nanti di daerah Tegal atau Brebes baru kita isi ya. Yuk kita sekarang mau buang air kecil dulu di sini nih. Iya, kencing dulu ya. Aduh, kebelet, uy. Rest area ini 1A, satu arah. Oh, tuh ada polisi tuh, lagi pada standby. Mana ya? Oh, ada charging mobil listrik juga tuh, Bingko. Mobil Bingko lagi dicas. Itu mau ngecas berapa jam itu dia sampai jalan lagi. Kelamaan ya mobil listrik kalau dibuat mudik. Malah jadi nggak efektif kalau menurut gua sih. Kecuali sekali jalan bisa 500 kilo baterainya tuh. Mungkin yang mahal ada kali ya, yang Ioniq itu. Hyundai Ioniq. Ya udah selesai kita kencingnya, langsung balik aja.
Ternyata di rest area-nya udah mulai rame guys. Wah, nanti di pabrik gula tuh biasanya gue istirahat di 260. KM 260 tuh pasti lebih rame lagi nih. Semoga aja nggak terlalu membludak ya. Sekarang kita udah sampai di Weleri ya, di kilometer 384. Nah, itu di depan itu ada jembatan yang khasnya tol Trans Jawa ya. Jembatan Merah Kalikuto. Ini letaknya ada di Weleri ya. Weleri itu deket Batang lah. Belum jauh lah dari Semarang. Itu di depan tuh. Untuk lalu lintas ya masih ramai lancar aja. Nah, ini dia jembatannya guys. Jembatan ini kalau malam bagus banget, ada lampu-lampunya gitu. Sekarang sudah di kilometer 319. Ini ada rest area tapi belum ada kebutuhan ya, jadi nanti aja lagi tanggung ya. Jadi gua rencana mau istirahatnya di Tegal atau Brebes itu yang 260 ya. Yang pabrik gula. Minimal ya isi bensin lah. Misal kata belum lapar atau belum mau makan ya kita isi bensin di sana ya. Sekarang ini jam 10.27. Berarti kita udah jalan 2 jam setengah ya. Tadi kita berangkat jam 8. Ya 2 jam setengah lah. Tadi lalu lintasnya seperti yang kalian lihat ya. Seperti yang kalian lihat ini masih sebegini-begini aja nih, lancar banget. Asik, cuacanya juga cerah. Ya bersyukurlah kagak turun hujan ya. Walaupun cerah juga tapi banyak awan ya. Jadi lumayan bisa nggak terlalu terik gitu, dia nutupin mataharinya. Terus bisa dilihat ya di sisi kanan tuh ternyata masih ramai loh. Jadi ya menurut dugaan gue sih mereka ini adalah orang-orang pemudik yang menghindari mudik di hari H atau sebelum hari H Lebaran ya. Jadi dia ya mungkin nggak mau kena macet atau apa gitu ya. Jadi memilihnya setelah hari H. Jadi lancar banget. Bisa dilihat tuh, rame tuh sebelah kanan. Mungkin karena harinya masih jauh ya, masih sampai tanggal 8. Jadi mereka masih ada waktu buat pulang kampung. Nah, ini kalau jalan tol Trans Jawa ini tantangannya adalah seperti ini nih. Kalian bisa lihat ya, lurus terus kayak gini. Nah, di sini nih tantangannya yaitu kita nggak boleh ngantuk. Jangan sampai ngantuk. Nah, ini salah satu kekurangannya lewat tol ya, kalau kalian ke Semarang, ke Jawa Tengah gitu ya. Kalau lewat tol itu kelebihannya pertama ya udah pasti cepat ya kan, nggak ada macet, kecuali ya Lebaran macet dikit. Terus kedua ya cepat kan, terus habis itu lancar, jalannya mulus, kelebihannya tuh ya. Nah tapi kekurangannya selain tarifnya yang mahal, kedua ya ini jalannya begini lurus terus, jadi kita harus full fokus. Kalau nggak bisa ngantuk, berbahaya. Kalau lewat jalan Pantura biasa kan kita jarang lah ngantuk, orang jalannya banyak lubang, banyak motor, orang nyebrang, jadi pasti terjaga terus, aman. Cuman ya kekurangannya lambat. Jakarta Semarang mungkin bisa 10 jam kali kalau lewat Pantura biasa ya. Sama aja juga kayak naik motor, lama. Ya sekarang kita udah sampai di kilometer 2610. Ini pas ada rest area Banjaratma, pabrik gula itu ya. Kita masuk sini, kita mau istirahat dan makan di sini guys. Sekalian isi bensin. Sekarang bensinnya tinggal 3 bar ya. Tadi berangkat dari Ambarawa itu 5 bar. Jadi cuman kurang 2 bar. Aduh. Ini sebenarnya sampai Cirebon juga masih sanggup. Cuman ya kita jaga-jaga aja lah. Takutnya macet nanti di sana. Kan kita nggak tahu ya. Jadi kita isi aja di sini guys. Ini seperti ini nih rest area
Banjaratma X atau bekas pabrik gula. Gue sering banget nih istirahat di sini. Biasa kalau nggak makan McD, terakhir makannya di Lawson. Makin lama makin banyak dia tenan-tenannya. Dulu belum ada Lawson, sekarang udah ada. Nah kali ini mau makan apa nih kita nih? Makan apa Lus? Lawson. Lawson lagi apa McD? Lawson, dia mau Lawson katanya. Ya udahlah. Tuh udah mulai ada rumah makan apa tuh? Mika, Empal Gentong, Haji Irwan. Oh, Haji Irwan udah mulai buka sini ya. Tadinya belum ada nih. Tuh, banyak sih, ada Simpang Raya, Pringsewu. Cuman ya gue senangannya itu biasanya. Kalau nggak McD ya Lawson guys, gitu. Oke ya. Oh, rame. Di mana ya? Ya kita udah nyampe ya, nih parkir sini dulu di samping McDonald. Tapi gue mau makannya di sana nih, di rest area. Yuk kita ke rest area aja. Sebelah belakangnya juga sesama Ayla. Dan tersedia juga kopi buin bagi Anda yang ingin menikmatinya. Yuk. Tepatnya di sisi kanan di utara. Cukup rame ya. Selamat datang dan selamat Situasinya. menikmati. Kami ucapkan Ayo Lus. terima kasih sudah mampir di rest area kami. Dan bagi yang ingin melanjutkan perjalanan, H+3 lebaran situasinya kayak gini. Ada Alpha Express, ada Indomaret, ada CFC, ada Lawson. Ini ada kursi pijat juga. Nggak tahu nih berapa, biasanya 10 ribuan. Yuk kita cari makan di Lawson aja ya. Oke, Lawson ada di sana guys. Di sebelahnya Kopi Kenangan. Lihat nih suasananya. Masih sepi, belum begitu rame. Walaupun parkirannya yang rame sih. Banyakan orang ke McD biasanya. Nah di sini juga ada tahu bakso, oleh-oleh, juga ada Kimia Farma, apotek ya, lengkap ya. Nah itu di depan gue tuh Lawsonnya. Nah di depan sini ada yang jualan tahu telur asin. Banyak oleh-oleh khas Tegal, sate kambing. Tuh, lagi disiapin. Nah ini Lawson ya. Nanti ya kita mau ke toilet dulu sini. Gue juga mau ke toilet dulu deh. Toilet gratis. Kita lihat toiletnya seperti apa. Wih adem. Iya, sebelahan doang. Yuk, ini dia toiletnya kayak gini bersih loh. Kebelet anjingnya. Nah di sini toiletnya agak membingungkan ya, karena cowok cewek dipisah, tapi pas begitu masuk di sini cuman nyambung gitu di sebelahan doang. Jadi tadi cewek masuk situ terus dia ke arah cowok sini, dia kaget di tempat kencing cowok, cuman terpisah di sini doang. Dari depan seperti seakan-akan ini pintu masuk cewek atau pintu masuk cowok, tapi begitu masuk di sininya ketemu. Jadinya kayak gini, banyak yang keliru. Nah di pinggir sini nih, di sebelah toilet, sebelah Lawson ini ada Kopi Kenangan tuh. Ada yang suka ngopi-ngopi, enak bisa nyantai di sini. Nah seperti ini. Yuk kita langsung cari makan. Aduh tapi tempat duduknya udah ditempatin orang lagi. Ini gue biasa makan di sini nih, Lawson nih, terakhir makan di sini. Mbak Yani, oleh-oleh Mbak Yani. Tuh keripik sih standar lah ya. Ini getuk goreng eco. Oh ini yang dulu pas gua ke Purwokerto nih, getuk goreng. Ini pas dulu kita ke Purwokerto, ingat nggak getuk goreng eco? Ini kan udah daerah Banyumas ini. Brebes itu ya. Seperti ini, rame ya. Ada kerupuk-kerupuk, tuh ada wingko juga ada. Nah ini telur asinnya. Tuh ada pilus. Ini ada madu. Ada bandeng. Bandeng Juwana nih. Apa bandeng aja ya yang gampang. Itu tembus keluar tadi. Ya, ini ada bakpia patok juga tuh. Kalau oleh Jogja juga ada di sini. Banyak. Yuk kita beli ini nih, pia crispy. Nih. Beli pia crispy Vanza 19. Yuk, satunya 55.000. Isinya 12. Yuk kita cari makan sekarang.
nih di Lawson nih. Kita cari apa ya? Oden atau apa gitu. Yang begituan. Oh, spaghetti. Serah. Di McD ada spaghetti nggak? Nggak ada. Oden terserah lah. Ya karena Lawsonnya tuh mendadak rame ya. Dan gak ada tempat duduk, jadi gue makannya di McD aja. Si Lucy beli spaghetti Lawson, gue makannya di McD. Ya dengan harapan di McD masih ada tempat duduk ya. Yuk, kita langsung aja lihat ke McD-nya. Ini tiba-tiba rame nih. Kayaknya kita juga jangan lama-lama di sini. Ntar makin lama makin rame, jalanannya juga makin rame. Orang udah mulai pada mudik ya. Yuk. Tuh lihat tuh rame banget tuh. Ini baru H+3 loh. Mungkin orang-orang yang nggak mau kena macet baliknya sekarang. Yuk, McD-nya mana tuh, lihat McD dekat parkiran mobil. Panas banget lagi nih. Parah sih ini McD. Coba kita ngantri aja. Wah ini parah banget ternyata. Wah tempat duduknya juga nggak ada guys. Rame banget McDonald. Udah nggak jadi. Yuk, kita nggak jadi makan di McD, rame banget. Wah parah banget dah McD-nya. Kayaknya gue makannya ini CFC aja yang cepat aja dah. Yang penting ada tempat duduk kosong, kita langsung duduk makan. Sama juga ngantri. Ini kayaknya ada rombongan baru pada datang ya, pada istirahat. Ini rest area favorit nih. Jadinya orang pada makannya di sini. Aduh, antriannya kayak gini lagi. Ya udah selesai ya makannya ya. Wah, ternyata rame banget gila. Makan aja sampai ngantri. Mungkin karena pas jam makan siang juga ya. Aduh. Mau langsung balik aja deh. Langsung jalan. Takutnya di jalanannya macet. Paling habis ini kita isi bensin dulu 250.000 lah ya. Full tank baru kita lanjut. Nggak tahu lagi nanti berhenti di mana, mungkin di Cirebon atau di Subang atau di mana buat istirahat bentar ya. Yuk. Tuh lihat tuh rame banget guys, lihat tuh, ada yang bawa anak kecil. Yang tadi ya makan di depan gitu ya di CFC. Tuh, wah atapnya dikasih terpal, Indonesia banget. Ya ini saran aja dari gue ya bagi kalian yang mudik atau yang lagi long weekend ya, pokoknya lagi liburan tapi lagi long weekend, lagi rame kayak gini ya, khususnya mudik. Kalau kalian mau makan, carilah rest area yang tipe C yang kecil aja, jangan yang tipe A, tipe B yang lengkap ya. Itu biasanya semua orang juga mau ke situ. Itu rest area favorit lah, apalagi yang ada wisatanya kayak gini ya. Nah udah, akibatnya seperti gue gini, mau makanannya susah, ngantrinya lama, panjang gitu kan. Jadi carinya yang kecil-kecil aja, yang penting bisa makan cepat. Kecuali kalian mau nyari pom bensin ya udah lain hal lah, mau nggak mau gitu ya. Yuk kita lanjut lagi ngantri nih, lama banget nih di depan nih Brio nih si bensinnya. Oh ya di rest area 260 ini ada hotel tuh sekarang, Swiss Bell. Wih sekarang sudah mulai banyak ya. Kemarin setahu gue tuh cuma ada di 100 berapa gitu KM-nya. Sekarang udah mulai sampai ke 200-an. Ya bagus lah, fasilitas makin banyak ya. Buat yang ngantuk, mau tidur, istirahat bisa di sini. Oke, kita udah isi full tank nih. 250.000 dapatnya 20 liter ya. Bensinnya udah turun tuh Pertamax jadi 12, pas 12.500 ya. Wah, mataharinya terik banget nih sekarang jam 12:30. Aduh, panas banget. Ya mulai hujan gerimis ya di kilometer 197 ya, di Cirebon nih posisi hujan gerimis tapi langitnya cerah sih ya, mungkin hujan sebentar aja ini, cuman awan sebentar lah, awan lewat mungkin. Kita udah di kilometer 196 nih, keluarnya kiri ke Plumbon terus nih Cirebon, berarti kita udah di kota Cirebon ya. Sekarang ini jam 1:13. Berarti kalau dihitung dari Ambarawa tuh udah 6 jam ya. Tadi kita berangkat jam 8 lewat, sekarang udah jam 1 lewat. 6 jam, 5 jam deh, salah. Udah 5 jam kita berkendara nih. Dipotong tadi istirahat di rest area sejam ya, berarti baru 4 jaman lah.
kita udah nyampe sini. Ini bekas gerbang tol Palimanan nih ya, tapi udah dibongkar. Masih kelihatan tuh bekasnya. Karena gerbang itu nggak kepake. Terakhir lu masih ada tuh, gue cuman lewat doang, hanya lewat gitu. Dibongkar sekalian sama Jasa Marga atau apa, pengelola jalan tol ya. Ya kondisinya masih seperti ini aja ya, sepi. Cuman ramainya di rest area doang. Ya sekarang udah mendung banget nih, bisa dilihat ya di depan tuh, langitnya awannya gelap banget. Sekarang udah di kilometer 167, kita udah lewat Cirebon ya, ini mau mengarah ke Subang ya, Sumedang, arah ke Subang juga ya, ke Bandung. Wah ini udah gelap sekali, udah mulai gerimis-gerimis dikit ini. Sekarang kita udah di kilometer 97 ya. Udah mau deket Cikampek nih. Tapi tiba-tiba awannya gelap lagi kayak gini. Lihat deh. Waduh, bakal hujan lagi ini mah. Tadi di kilometer 100 berapa gitu tadi tuh cerah. Terus sekarang gelap lagi, 90-an, 96. Ya, cuaca nggak menentu lah ya. Tapi enaknya kalau cuaca kayak gini tuh adem guys. Yuk, bentar lagi kita mau nyampe Cikampek. Kita bayar berapa ya? Tadi baru sekali bayar tuh 27.500 tuh yang dari Banyumanik ya. Habis itu ngetap kali Kangkung belum bayar lagi. Wow, hujan lagi. Belum bayar lagi, ntar bayar lagi pas kita di Cikampek kayaknya. Hujan lagi. Aduh. Kalau udah kilometer 100-an tuh jalurnya udah mulai 3 ya. Udah mulai 3 jalur, udah mulai lebar. Enak. Udah mau deket Cikampek soalnya. Deras guys, deras. Kita harus nyalain lampu lagi biar yang belakang kelihatan mobil kita. Waduh, makin deras. Wah, pelan-pelan. Aduh. Kita ambil mana ya? Ambil sini aja lah udah, tengah aja udah. Terserah deh lu mau kemana deh. Ada mobil mau nyalip. Udah tahu hujan-hujan gini masih mau nyalip. Kadang orang nggak sabaran ya. Lagi deras gini bahaya loh. Ini Ayla biru nih. Mau nyalip deh tadi. Jadi nyalin hazard tuh. Ayla biru. Wah, deras coy. Sekarang jam 14.36 ya, alias setengah 3 sore. Tadi jalan jam 8, berarti udah 7 jam. Enggak ada yang 6 jam setengah. Dari jam 8 ke setengah 3, 6 jam setengah. Nyantai aja kita. Potong makan tadi sejam, berarti baru 5 jam setengah kita nyetir. Waduh, ini jalan tolnya, wah parah. Bener-bener nggak kelihatan, pelan-pelan banget deh. Ya. Hah? Nggak tahu ini pada hazard aja begini. Kita pelan aja deh. Nyalain lampu aja deh sekalian. Lampu besar. Wow. Ya sekarang kita sudah di kilometer 71 ya. Sudah di depan gerbang tol nih. Udah mau nyampe tol Cikampek Utama ya. Gerbang tol Cikampek Utama. Kita lihat di sini kita bayar berapa ya. Kayaknya sih ini yang paling mahal di sini nih. Tadi kita masuk di gerbang tol Kali Kangkung Semarang.
kita keluarnya di Cikampek. Kita lihat. Tadi baru keluar 27.500 ya, nanti kita jumlahkan aja. Nih, gerbang tol Cikampek Utama. Aduh, hujannya rata sampai Cikampek dari tadi Majalengka ya, Subang situ. Nanti bentar lagi di kilometer 67 kita lewat pertemuan yang dari Bandung ya, tol ada Larang. Nanti kita lihat ya, dari Bandung itu banyak mobil nggak? Di sini aja udah ada antrian nih. Antriannya cukup panjang nih di sini. Kita ambil paling kiri aja. Biasanya dibuka-buka terus sama tugasnya. Nah, kita di sini aja guys. Di sini nih di belakang mobil ini. Tapi ntar dapatnya yang gerbang tol yang miring kalau yang sana itu. Yang sini aja. Males ke yang situ. Yang sini aja. Aduh. Ini antriannya ya lumayan lah ya, belum sampai panjang banget, sampai diem gitu enggak sih. Masih tergolong lancar lah. Tetap. Oke. Berapakah? Ya betul, 434.500. Sisanya 190.000. 434 ya. Kemarin itu ya, mahal banget ya. Kemarin itu cuma 300 apa berapa gitu. Pokoknya nyampe Bawen aja cuma 400.000. 402.000. Nah, ini belum nyampe masuk tol dalam kota aja udah 434. Berarti memang beda lumayan banget lah diskon tarif tol kemarin itu. Yang pas gue berangkat tanggal 25 ya, 25 itu ya, lumayan. Ya mungkin nanti masuk gerbang tol dalam kota 11.000 ya, sekitar segitu ya. Ya bener lah, habisnya sekitar 500 ribuan seperti biasa. Oke, habis ini kita akan naik ke MBZ di kilometer 47. Habis itu langsung gue update lagi. Ya, sekarang kita lagi kena macet ya. Biasa nih kalau udah mau mendekati kilometer 57 ya, udah mau ke arah MBZ ya, selalu macet nih di sini nih. Biasanya nih habis ketemu mobil-mobil yang dari Bandung ya. KM67 tuh, 66 itu kan pertemuan dengan yang dari Bandung. Nah, di sininya pasti macet. Gue udah pengalaman dah, tiap kali pulang ke Jawa Tengah tuh lewat sini pasti di sininya macet. Nah, kayak gini nih. Nanti kilometer 47 baru kita naik tuh ke MBZ. Kalau sekarang nih masih begini aja. Masih macet. Ntar aneh nih, bisa tiba-tiba rame gitu. Bisa tiba-tiba langsung lancar gitu. Iya, di depannya ada rest area nih. Rest area berapa ya? Lupa deh gue, 50 berapa gitu. Ya udah, kita sabar-sabar aja ya. Sebenarnya ini kita bisa lebih cepat, tapi ya bagaimana? Sekarang jam 3 ya, jam 3 lebih 15 menit. Ya mungkin nyampe rumah itu jam 4 lah, sekitar jam 4. Sejam lagi lah. Oke, nanti gue update lagi ya kalau udah mau naik MBZ. Ini membosankan sekali nih, macet kayak begini. Aduh. Ya, ternyata ada kecelakaan guys. Cuman gua nggak bisa ngasih lihat ke kalian, yang ada di sebelah kanan sini, sebelah kanan. Itu juga, itu mobil dereknya. Ada juga ya. Oh iya. Ada Sigra tadi gue lihat. Mobil Sigra sama apa gitu. Kecelakaan, pantesan. Aduh. Kira lancar kita. Yuk, gas. Jalan di sini. Kita pindah jalur dulu nih. Ya, sekarang kita udah mau naik ke MBZ nih. Sekarang udah di kilometer 50 ya. Itu dari tulisannya Jalan Layang MBZ, ambil kiri, Jakarta Bogor, 500 meter lagi. Nah, sekarang udah kilometer 49. Kalau kalian lihat ya di depan ya, itu seperti matahari terbenam ya, sunset ya. Padahal sekarang ini masih jam 3 lewat 20.
cuman hampir setengah 4, tapi udah kayak setengah 6 atau mau jam 6 gitu ya, karena mendung jadinya kayak mau maghrib gitu. Aduh, ini ada apa lagi nih, perbaikan jalan kah? Waduh, tuh dia jalan layang MBZ itu udah kelihatan yang naik ke atas gitu. Mari kita naik. Biasa kalau gue hitung-hitung ya, dari mulai kita naik MBZ sampai kita turun lagi nanti di Cawang di kilometer 10 apa 11 itu ya, itu kurang lebih 40 menit waktunya ya. Jadi 1 kilometer tuh 1 menit ya, karena dia kilometernya tuh nggak nyampe 1 menit deh, 47 gitu, kayak 47 dia dari 11 naiknya 11. Oke, tepat jam 15.27 kita naik jalan layang MBZ ya. Nanti mungkin kita nyampe bawah lagi tuh di Cawang itu mungkin jam 4 ya, mungkin ya, sekitar jam 4, 40 menitan lah. Yuk. Semoga dapat nih, sebelah kiri ini ada ini biasanya kereta cepat ya, Jakarta Bandung itu. Kemarin pas berangkat gue nggak nemu, tapi biasanya selalu dilewati kereta. Tapi kemarin pas berangkat nggak ada ya. Coba gini kita lihat ya, pas balik ke Jakarta ini apakah dilewati kereta cepat Jakarta Bandung, nanti coba kita lihat. Semoga bisa sempat kerekam ya. Wih, keren banget awannya di depan. Keren. Ya teman-teman, pada saat ngerekam ini di atas MBZ ini, gue baru sadar kalau ternyata memory cardnya itu sudah habis ya. Jadi udah nggak cukup lagi untuk ngerekam sampai pulang. Jadi ya udah nggak sempat ganti juga. Jadi gue akhirnya sampai di sini aja. Jadi perjalanan pulangnya itu kurang lebih habisnya 7 jam ya. Dan tolnya cuma habisnya seperti biasa 523.000. Dan perjalanannya lancar mudik ini karena gue H+3 ya, jadi belum banyak yang pulang, jadi semuanya lancar. Jadi terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada vlog berikutnya. Bye bye.